Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kenal lelah, tetap semangat teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal terkait dengan kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk soal-soal yang saya akan bahas nanti berisi tentang hafalan dan studi kasus. Baik, kita mulai ke soal nomor 1. Dalam upaya mencari desain terbaik untuk sebuah kompleks perumahan melalui pendekatan sayembara, kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Perhimpunan Arsitek Komunitas. Penyelenggara swakelola terdiri dari total 34 orang, 10 orang di tim persiapan, 20 orang di tim pelaksana, dan 4 orang di tim pengawas. Kegiatan tersebut membutuhkan tenaga ahli yang memahami perencanaan perkotaan. Berapakah jumlah maksimal tenaga ahli yang diperlukan? A. 15 orang, B. 10 orang, C. 5 orang, D. 2 orang, E. 1 orang. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Angka 2 orang ini berasal dari pertimbangan berikut. 1. Kebutuhan spesifik proyek. Meskipun total penyelenggara swakelola terdiri dari 34 orang, 10 orang tim persiapan, 20 orang tim pelaksana, dan 4 orang tim pengawas, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar perlu memiliki keahlian khusus di bidang perencanaan perkotaan. 2 orang ahli perencanaan perkotaan sudah cukup untuk memberikan masukan mendalam dan memastikan bahwa aspek-aspek perencanaan perkotaan dipertimbangkan dengan baik dalam desain. Yang kedua, efisiensi tim. Terlalu banyak tenaga ahli bisa menyebabkan komunikasi yang tidak efektif dan koordinasi yang rumit. Dengan hanya 2 orang ahli, tim bisa bekerja lebih efisien dan fokus pada tugas masing-masing tanpa menimbulkan kebingungan atau duplikasi tugas. Dan yang ketiga, praktik umum. Dalam proyek-proyek serupa, seringkali satu atau 2 tenaga ahli di bidang tertentu sudah cukup untuk memberikan panduan yang dibutuhkan. Ini karena peran mereka adalah memberikan masukan khusus, bukan mengelola seluruh proyek. Demikian pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 2. Proyek perbaikan jembatan desa yang dikerjakan oleh komunitas warga desa Y telah memasuki tahap serah terima. Prosedur serah terima pekerjaan tersebut adalah: A. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK dan PA/KPA setelah hasil pekerjaan diperiksa tim pengawas. B. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK dan tim PPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. C. Tim pelaksana menyampaikan hasil pengerjaan kepada pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah setelah hasil pekerjaan diperiksa tim pengawas. D. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada LKPP dan hasil pekerjaan diperiksa bersama dengan tim LKPP. E. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK setelah hasil pekerjaan diperiksa tim pengawas. Jawaban dari soal nomor 2 ini adalah E. Pembahasan. Dalam proses serah terima pekerjaan, terutama dalam proyek pembangunan seperti ini, ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 1. Tim pelaksana menyelesaikan pekerjaan. Artinya, setelah pekerjaan selesai, tim pelaksana akan menyiapkan laporan hasil pekerjaan. Yang kedua, tim pengawas memeriksa hasil pekerjaan. Artinya, tim pengawas akan memeriksa dan memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dan yang ketiga, penyampaian hasil pekerjaan kepada PPK. Artinya, setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan dan menyetujui hasil pekerjaan, tim pelaksana akan menyampaikan hasil pekerjaan tersebut kepada PPK. Dengan urutan ini, kita memastikan bahwa hasil pekerjaan telah melalui pemeriksaan yang ketat sebelum diserahkan kepada PPK untuk tahap selanjutnya. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3. Untuk pengadaan pembangunan kantor dinas Bupati Kabupaten B dengan nilai kontrak sebesar 15 miliar, maka uang muka yang dapat diberikan sebesar: A. Maksimal diberikan 30% dari nilai kontrak, B. Maksimal diberikan 20% dari nilai kontrak tahun jamak, C. Maksimal diberikan 20% dari nilai kontrak, D. Maksimal diberikan 50% dari nilai kontrak, E. Maksimal diberikan 10% dari nilai kontrak. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, uang muka yang dapat diberikan kepada penyedia jasa biasanya dibatasi hingga maksimal 20% dari nilai kontrak. Hal ini untuk mengelola risiko keuangan dan memastikan penggunaan dana yang efisien, serta mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan kontrak. Pembahasan opsi yang salah. Opsi A. Maksimal diberikan 30% dari nilai kontrak. Artinya terlalu tinggi dibandingkan dengan batasan yang biasanya diterapkan. Opsi B. Maksimal diberikan 20% dari nilai kontrak tahun jamak. Artinya berbeda konteks karena ini berlaku untuk kontrak tahun jamak, bukan kontrak biasa.
Opsi D, maksimal diberikan 50% dari nilai kontrak, artinya terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan batasan umum yang diterapkan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dan opsi E, maksimal diberikan 10% dari nilai kontrak, artinya terlalu rendah dibandingkan dengan batasan yang biasanya diterapkan. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. PPK pada Kementerian B sebelum melaksanakan penerbitan surat penunjukan penyedia barang jasa perlu melakukan beberapa langkah mitigasi risiko. Berikut adalah tindakan yang dapat dilakukan PPK dalam rangka mitigasi risiko penerbitan SPPBJ, yaitu A. Mereview dokumen hasil pemilihan dari Pokja Pemilihan, B. Mengadakan rapat awal pelaksanaan pekerjaan, C. Melakukan langkah-langkah penyerahan lokasi pekerjaan secara terstruktur, D. Menyelenggarakan pertemuan showcase, E. Melakukan evaluasi risiko dan analisis dampak. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa dalam kurung SPPBJ, PPK harus mereview berita acara hasil pemilihan dari Pokja Pemilihan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan telah sesuai prosedur dan tidak ada masalah yang bisa menjadi risiko di masa depan. Dengan mereview berita acara ini, PPK dapat memastikan bahwa semuanya sudah beres dan tidak ada kekeliruan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Demikianlah pembahasan soal sebanyak 4 soal yang saya bahas. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, salam tak kenal lelah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.